Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisna Marlianda, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan tentang manusia dalam keragaman kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-menurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Manusia adalah makhluk berbudaya. Berbudaya merupakan kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidupnya. Manusia menggunakan akal dan budinya dalam berbudaya. Kebudayaan merupakan perangkat yang ampuh dalam sejarah kehidupan manusia yang dapat berkembang dan dikembangkan melalui sikap-sikap budaya yang mampu mendukungnya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau disebut budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Menurut J.J. Hunikman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Yang pertama, gagasan. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Yang terakhir yaitu artefak. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal sebagainya. Kemudian, sistem kebudayaan merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan. Dengan demikian, sistem kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia disebut adat istiadat. Dalam adat istiadat terdapat juga sistem norma dan disitulah salah satu fungsi sistem budaya adalah menata serta menciptakan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia. Sistem kebudayaan suatu daerah akan menghasilkan jenis-jenis kebudayaan yang berbeda. Jenis kebudayaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-formal. Kebudayaan material antara lain hasil cipta karsa yang berwujud benda, barang alat, pengelolaan alam seperti gedung, pabrik, jalan, rumah, dan sebagainya. Sedangkan kebudayaan non-formal hasil karsa yang berwujud kebiasaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Macam-macam bagian dari kebudayaan non-material antara lain cara, kebiasaan, norma tata kelakuan, norma adat istiadat, norma hukum, atau mode. Kemudian terdapat unsur-unsur kebudayaan yang terdapat pada semua jenis masyarakat, baik masyarakat kota maupun pedesaan, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, disebut unsur-unsur budaya universal. Unsur-unsur budaya menurut C. Clark Hahn meliputi 7 unsur pokok yang dimiliki setiap kebudayaan. Di antaranya bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan yang terakhir yaitu kesenian. Kemudian substansi atau isi utama budaya
merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat, yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk atau berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, persepsi, dan etos kebudayaan. Kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda. Tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal, di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan, yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di mana juga. Kebudayaan akan terus hidup manakala masyarakat mau mempertahankannya. Sebaliknya, kebudayaan akan musnah jika masyarakat tidak lagi menggunakannya. Dalam mempelajari kebudayaan, selalu harus diperhatikan hubungan antara unsur-unsur yang mempengaruhi budaya, cenderung bertahan atau berubah, dan situasi atau kondisi yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.